khotbah di hari ini. Kita akan membuka bacaan kita diambil dari kitab Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Satu ayat saja kita akan membacakan secara bersama-sama. Di bawah judul terima kasih atas pemberian jemaat. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa Alkitab mengatakan bahwa berbahagialah orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan serta menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Artinya orang yang berbahagia adalah orang yang tidak sekedar memahami secara kognitif, tidak hanya sekedar mengetahui secara pikiran, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang mampu menerapkan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, tema singkat kita di dalam ayat ini adalah kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini secara gramatikal atau secara tata bahasa ada beberapa kata yang memiliki makna tersendiri. Misalnya kalau kita melihat kata aku itu sebagai subjek atau pelaku. Nah, dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Kata tanggung atau menanggung ini merupakan kata predikat atau kata kerjanya. Kata segala perkara ini mengandung makna objek. Dan kata di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku ini adalah kata keterangan. Jadi ada kata subjek, ada kata predikat, ada kata objek, dan juga ada kata keterangan. Jadi dari ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, dapat dimaknai juga sebagai aku dapat menang, aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, ada beberapa kata yang dapat kita refleksikan di dalam perenungan kita di siang hari ini berkaitan dengan Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kata yang pertama yang dapat kita refleksikan adalah kata segala perkara. Nah, kata segala perkara dalam bahasa Yunani yaitu panta, yang artinya segala sesuatu atau hal-hal yang tidak hanya hal-hal yang bersifat kecil, tetapi hal-hal yang bersifat besar. Nah, kata segala perkara dalam konteks ayat kita ini berbicara tentang apa? Atau segala sesuatu tentang hal apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sehingga dia mengatakan segala perkara. Nah, kalau kita melihat dalam konteks bacaan kita, segala perkara yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama adalah segala perkara berkaitan atau berkenaan dengan kekhawatiran. Misalnya kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi hal kekhawatiran memiliki relevansi dengan kata segala perkara, atau segala perkara dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kekhawatiran.
Selain itu, segala perkara juga bukan hanya berkaitan dengan kekhawatiran, tetapi segala perkara juga berkaitan dengan hal yang bersifat kekurangan atau apa yang menjadi kebutuhan bagi seseorang. Nah, ini kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12 dikatakan, "Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekhawatiran." Jadi bagian yang kedua, segala perkara dalam konteks apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagian yang kedua yaitu berkaitan dengan kekurangan, berkaitan dengan apa yang menjadi keperluan di dalam diri Paulus. Selain itu, kata segala perkara juga berkaitan dengan segala kesusahan. Selain berkaitan dengan kekurangan, selain berkaitan dengan kekhawatiran, segala perkara juga berkaitan dengan segala kesusahan yang dialami oleh Paulus. Misalnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, "Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Jadi segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus bagian yang ketiga itu berkaitan dengan kesusahan yang dialami oleh Paulus. Berarti dari makna segala perkara ini dapat kita katakan bahwa segala perkara berkaitan dengan kekhawatiran, segala perkara berkaitan dengan kekurangan, segala perkara berkaitan dengan kesusahan dan keperluan. Sehingga Rasul Paulus berkata, segala perkara, segala kekhawatiran, segala kekurangan, segala kesusahanku. Ini makna daripada kata segala perkara. Lalu Rasul Paulus tidak stop pada kata segala perkara. Kata selanjutnya adalah ku tanggung. Nah, kata ku tanggung dalam bahasa Yunani itu isio, yang berarti kekuatan atau kemampuan. Yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jadi kalau kita gabungkan antara bagian pertama segala perkara dan bagian kedua yaitu ku tangguh, maka kita dapat memberikan konklusi, kita dapat memberikan kesimpulan, yaitu segala kekhawatiran, segala kekurangan, segala keperluanku dapat ku tangguh. Kalau kita gabungkan antara kata segala perkara dan kata ku tangguh, berarti segala kekhawatiranku, aku memiliki kekuatan untuk menghadapi segala kekhawatiranku. Segala kesusahanku, aku memiliki kekuatan untuk menghadapi kesusahanku. Segala kekuranganku, aku dapat mengatasi segala kekuranganku. Tetapi yang menjadi pertanyaan, Rasul Paulus memiliki kekuatan, Rasul Paulus memiliki kemampuan dari siapa? Apakah dalam konteks ini Rasul Paulus memiliki kekuatan dalam dirinya? Apakah dalam konteks ini Rasul Paulus memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari kekhawatiran, melepaskan diri dari kekurangan, melepaskan diri dari kesusahan berdasarkan kekuatan yang ada di dalam diri Rasul Paulus? Atau berdasarkan kemampuan intelektual yang ada di dalam diri Rasul Paulus, sehingga kekhawatiran yang ada di dalam dirinya secara psikologis dapat diselesaikan dengan
pengetahuan yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian yang ketiga Rasul Paulus katakan di dalam Dia. Jadi segala perkara dapat kutanggung bukan di dalam diri Rasul Paulus, bukan berdasarkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Kita ketahui bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang begitu luas di dalam bidang ilmu teologi. Dia memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa, tetapi dia dapat menanggung segala perkara itu di dalam Dia, atau dalam bahasa Yunani di dalam bahasa Yunani kata artinya apa? Artinya merupakan syaratnya ada sesuatu hal yang membuat Rasul memiliki kekuatan. Syaratnya apa? Di dalam Dia. Kontrasnya kalau di luar Dia, Rasul Paulus tidak memiliki kekuatan untuk melewati setiap kekhawatiran yang dia hadapi, untuk melewati setiap kesusahan yang dia lewati. Hanya di dalam Dia, Rasul Paulus memiliki kekuatan. Hanya di dalam Dia. Kata di dalam Dia ini mengacu kepada pribadi Yesus. Meskipun ada yang mengatakan mengacu kepada Tuhan atau Allah, tetapi saya lebih sepakat kata di dalam Dia mengacu kepada pribadi Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19 itu dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kata di dalam mengacu kepada pribadi Yesus. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Rasul Paulus memiliki kekuatan itu di dalam Yesus. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bagian yang keempat dikatakan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam bahasa Yunani edunamo, yang artinya bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Ada oknum lain yang menjadi dasar sehingga dia bisa melewati kesusahan yang dia alami. Ada oknum lain yang menjadi standar, yang menjadi syarat, sehingga melalui oknum lain ini dia memiliki kekuatan untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang dia hadapi. Oknum lain di sini adalah Kristus. Kristuslah yang memberikan jalan keluar. Kristuslah yang memberikan solusi. Kristuslah yang memberikan jawaban terhadap setiap kekhawatiran yang dihadapi, terhadap setiap kesusahan yang dihadapi. Hanya Kristus yang menjadi dasar sehingga Rasul Paulus dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan refleksi bagi kita pada saat ini, pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi dasar di dalam setiap perkara yang kita hadapi? Kita ketahui bahwa setiap manusia tidak ada yang tidak lepas dari persoalan. Setiap manusia pasti memiliki persoalan. Orang yang tidak memiliki persoalan, orang itu dipersoalkan. Selama kita hidup di dalam dunia, kita pasti memiliki persoalan. Kita pasti memiliki problem. Kita pasti memiliki masalah. Kita pasti memiliki pergumulan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita? Mungkin di dalam setiap kehidupan kita khawatir akan hidup kita. Apa yang akan terjadi? Kita khawatir akan masa depan kita. Apa yang akan terjadi ketika saya berada di STT?
apa yang akan terjadi ke depan. Kita khawatir tentang hal ini. Atau mungkin di dalam kehidupan kita khawatir karena ada hal-hal yang belum memenuhi kebutuhan kita, sehingga itu membuat kita khawatir, sehingga itu membuat kita jenuh, sehingga itu membuat kita tidak memiliki semangat, sehingga itu terkadang membuat kita untuk tidak memiliki pengharapan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengalami situasi-situasi seperti itu, apakah yang menjadi landasan kita? Apakah yang menjadi kekuatan kita? Apakah fisik kita? Karena saya memiliki tubuh yang kuat, sehingga saya bisa melewati semuanya. Ingat, hari ini kita sehat, besok kita bisa terbaring tak berdaya sedikit pun. Apakah itu yang menjadi dasar di dalam kekuatan di dalam diri kita? Apakah kita berdasarkan kepada keluarga kita karena keluarga kita memiliki kekayaan yang berlimpah? Ingat, kekayaan yang berlimpah bisa lenyap dengan waktu yang singkat. Apakah itu yang menjadi dasar sehingga kita memiliki kekuatan? Apakah kekuatan pengetahuan intelektual saya, anak teolog saya memiliki pengetahuan yang itu yang menjadi dasar kekuatan kita untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Ingat, pengetahuan kita adalah pengetahuan yang terbatas. Pengetahuan kita adalah pengetahuan yang begitu sedikit, sehingga terkadang ketika kita tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan kita, membuat kita stres, membuat kita pusing, membuat kita tidak berdaya menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Pertanyaannya, siapakah yang kita andalkan? Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan kita pada saat ini adalah, andalkanlah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang dapat membuat kita sanggup, yang dapat menolong kita dari setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Seorang teolog pernah mengatakan bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada waktu sedikit pun di mana Allah akan meninggalkan kita, dan tidak ada pemeliharaan yang sempurna selain dikerjakan oleh Allah. Tidak ada hikmat yang melampaui hikmat yang Allah dalam mengatur perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu perjalanan hidup kita ini seperti apa. Kalau kita menoleh ke belakang ke 2022, mungkin kita lihat begitu banyak persoalan kita lewati, hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu kita lewati, bulan demi bulan kita lewati. Bahkan kita telah mengakhiri kehidupan kita di tahun 2023, 2022 kita lewati dengan baik. Tapi kita yakin dan percaya semuanya boleh kita lewati, itu semua tidak lepas dari pemeliharaan Tuhan. Itu semua tidak lepas dari kasih sayang Tuhan. Itu semua tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan menolong kita di tahun yang lalu, Tuhan itu juga yang akan menolong kita di tahun yang kita lewati, yang penuh misteri, yang kita tidak tahu seperti apa yang akan kita lewati ke depan. Tetapi di dalam keyakinan kita, di dalam iman kita, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam melewati semua persoalan. Andalkanlah Tuhan di dalam pendidikanmu di tempat ini. Mintalah kekuatan hikmat daripada Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengandalkan Tuhan melalui orang tuamu. Engkau hanya mengandalkan orang tuamu. Tetapi andalkan Tuhan melalui orang tuamu. Melalui apa? Mendoakanlah agar Tuhan menjaga orang tuamu. Bukan hanya minta tanpa mendoakan orang tuamu. Doakanlah kepada Tuhan agar orang tuamu dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh keselamatan.
perlu kesehatan, perlu selamat. Jangan hanya engkau mendoakan apa yang engkau inginkan. Meminta kepada orang tua tanpa mendoakan mereka. Meminta kepada orang tua tanpa mendoakan perjuangan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah Tuhan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang akan kita lewati dalam perjalanan hidup kita di tahun 2023. Segala persoalanmu, segala pergumulanmu, segala pengharapanmu, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat memiliki kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata segala perkara.